这等真灵只有先神后裔，这小子的血脉真灵，剑出，救我！若是烈火了，这是真正的渡劫境修士，小云。接下来便看楚公子的了。小计。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua di Imperial Umbral Realms atau Wan Jie Zhejun. Pasti udah pada kepo kan dengan kelanjutannya. Jadi di part hari ini kita semua bakal melihat Qin Yue. Nggak ada pilihan lain selain memanggil leluhurnya guys. Udah terpojok dia. Mau nggak mau, abang kita Yunfei juga harus memanggil punya dia. Hehehe. Pada kepo kan? Nah, kalau berdasarkan part terakhir kita semua sudah melihat Qin Yue mulai membentuk sebuah formasi dan mengaktifkan teknik telaran dari klannya. Alhasil dari kerangka monster yang ada di sekitar sana, muncullah 5 roh tingkat tinggi yang sangat kuat. Saking kuatnya salah satu roh itu bisa menghempaskan si Yue Li. Si Yue dan lainnya mulai menyatukan kekuatannya untuk bertarung melawan roh tingkat tinggi itu. Karena mereka sudah menyatukan kekuatan, mereka pun mulai bisa menahan serangan dari roh tingkat tinggi tersebut. Ditambah lagi Wu Chen turun tangan guys, menggunakan cangkir emas untuk melindungi semua teman-temannya. Gak cuman itu, dia menggunakan api abadi untuk menyerang para roh tingkat tinggi. Itu tentu membuat roh-rohnya kewalahan dan terhempas. Para tetua istana Jiuyou tidak menyangka ternyata temannya Yunfei ada di squad ini. Ditambah Yunfei mulai serius dan menjatuhkan kedua roh tingkat tinggi sekaligus. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Yin Chen gak mau kalah mengumpulkan kekuatannya memanggil kelima roh tingkat tinggi. Yang ternyata guys, dia menggabungkan kelima roh tingkat tinggi itu menjadi satu roh yang sangat kuat. Saking kuatnya roh itu dengan auranya aja membuat teknik Taishan Kuanse milik Lunfei itu lenyap guys. Wow. Gak cuma itu, pelindung cangkir emas milik Wu Chen juga langsung hancur dalam sekejap. Si naga langit menasihati Yunfei agar berhati-hati. Soalnya dia jelas merasakan kalau roh tingkat tinggi itu sungguh berbeda daripada roh-roh sebelumnya. Yunfei menarik kembali tubuh klon supaya kekuatannya tidak terbagi guys. Dia juga mengeluarkan leluhur mata ketiganya serta seekor naga. Yang ternyata Yin Chen sama sekali tidak gentar. Dia melancarkan seekor naga untuk menghadapi Yunfei. Tanpa basa-basi, segera dia menyuruh roh tingkat tinggi untuk maju menerjang. Namun apa yang terjadi? Ketika mata ketiga Yunfei aktif, roh tingkat tinggi itu tidak berkutik dan langsung terdiam di tempat. Jelas menyaksikan itu langsung terkejut dong. Gak cuma itu, leluhur mata ketiga milik Yunfei mulai memancarkan pedang dan menyerang balik. Alhasil itu membuat roh tingkat tinggi serta naga milik Yin Chen pun hancur cuma dalam sekali serang guys. Para tetua yang lainnya menyaksikan itu masih kurang percaya. Karena roh tingkat tinggi itu merupakan teknik terkuat milik istana Jiuyou. Tapi sama si Yunfei itu dihancurkan mudah sekali guys. Sama halnya dengan si naga langit. Merasakan jelas leluhur mata ketiga milik Yunfei itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tidak pernah menyangka dalam hitungan waktu yang cukup singkat, Yunfei bisa meningkatkan kekuatannya sekuat itu. Bukan cuma mereka guys, orang-orang dari klan naga dan teman-teman Yunfei itu sendiri juga nggak menyangka loh. Padahal mereka teman dekat ya kan. Yunfei sekarang kekuatannya berbeda jauh. Tapi karena tidak pengen buang-buang waktu, Yunfei pun maju mencoba menyerang dengan naganya. Masih tidak mau menyerah, Yin Chen kembali mengeluarkan kekuatannya untuk menahan serangan itu. Tapi sayang, pelindung miliknya nggak berguna guys. Dengan terapunya pelindung itu langsung dihancurkan sama dagannya Yunfei. Mantap.
这等真灵只有先神后语，这小子的血脉真灵。 Alhasil anak buahnya turun tangan dan membuat pelindung buat dia. Tapi tetap saja itu sia-sia. Pelindung itu langsung hancur, membuat mereka terhempas. Gak sampai situ, Yunfei benar-benar mengincar Yin Que. Yin Que memanggil leluhurnya meminta pertolongan. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba muncullah serangannya super kuat, itu menghantam naganya Yunfei. Saking kuatnya serangan itu, naga milik Yunfei auto lenyap guys. Ditambah lagi serangan itu juga langsung mengarah ke Yunfei. Nasib untung Yunfei masih sempat membawa pelindung dan menahan serangannya. Setelah itu aura di sana mulai berubah. Xingye yang juga berada di sana langsung bisa tahu kalau istana Qiuyo sudah memanggil leluhur mereka untuk bertarung. Dia juga kelihatan sedikit panik kalau sampai leluhur istana Qiuyo melepaskan diri dari segel, maka otomatis itu jadi bencana. Di sisi lain, tepatnya di dalam istana Qiuyo ternyata benar guys. Leluhur klan Bole sudah bangkit. Tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang memiliki tubuh kekacauan Tao dan bisa memadatkan kekuatan leluhur. Yang dimana itu sebenarnya membuat dia senang juga guys. Soalnya jika tubuh Yunfei berhasil dia sempurnakan, maka pasti dia bakal bangkit sepenuhnya. Sekarang kita tahu nama leluhurnya itu adalah Heng Yan. Dia memunculkan tubuh klonnya di hadapan Yunfei. Para tetua istana Qiuyo memberikan hormat dan yakin. Sekarang merekalah yang bakal menang guys. Ye Li bingung kenapa leluhurnya itu tidak mengalami bencana kekacauan petir seperti sebelumnya. Ternyata leluhur mereka itu tidak melepaskan seluruh kemampuannya guys. Alhasil dia masih tetap aman dari bencana petir. Si naga langit mendekati Yunfei menasihati dia untuk berhati-hati karena leluhur istana Qiuyo ini sangatlah kuat. Tapi Yunfei tidak gentar guys. Mengancam balik akan dihabisi karena sudah melukai banyak orang. Tanpa banyak bicara, Yunfei memadatkan kekuatannya kembali. Dia menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk memperkuat daya serangan. Tapi sayang, itu tidak membuat Heng Yan takut. Malah langsung menggunakan tekniknya membentuk sebuah formasi kuat yang memunculkan pedang-pedang di atas Yunfei. Gak cuman itu, dia mengeluarkan seekor naga yang langsung melesat ke arah Yunfei. 这是真正的渡劫境修士，小圆。接下来便看楚公子的了。 Menyaksikan teknik-teknik itu, Yunfei tersenyum lebar. Karena ini cuma teknik lemah katanya guys. Dia pun mengeluarkan cangkir kekacauan miliknya, melenyapkan naga tersebut dengan mudah. Kekuatan mata ketiga digunakan juga untuk menahan serangan dari formasi pedang milik Heng Yan. Membuat Heng Yan sedikit terkejut. Tapi Yunfei mulai menyerang balik menggunakan tebasan pedang leluhurnya. Dari situlah Heng Yan mau tidak mau mengeluarkan roh tingkat tinggi guys, demi bertahan. Pada akhirnya pertempuran mereka pun terjadi. Pertempuran ini cukup sengit tanpa henti terjadi ledakan. Memang kalau kita perhatikan mereka masing-masing bisa dengan mudah menahan sambil membalas serangan. Tapi Yunfei nggak mau main-main lagi nih. Dia bakal masuk ke mode serius. Taishan Kuanse membentuk formasi pelindung supaya nggak ada yang bisa kabur. Para tetua istana Qiuyo panik. Tidak cuma sampai situ, Yunfei memadatkan kekuatan menyerang mereka dari atas langit. Sialnya Heng Yan masih bisa menghindar. Berbeda dengan para tetua, mereka semua terhempas ketika terkena serangannya Yunfei. Nah loh. Di satu sisi mereka masih tidak percaya ini si Yunfei dapat kekuatan dari mana coba di usia yang begitu muda. Berbeda sama Heng Yan, formasi pelindung milik Yunfei dihancurkan, memanggil roh tingkat tinggi kembali menyerang ke arah Yunfei. Tapi dengan mudahnya Yunfei lagi-lagi menahan serangan tersebut. Heng Yan mengancam guys.
Menurut dia, tingkat kultivasi Yunfei ini masihlah rendah. Walaupun memang dia memiliki kekuatan yang kuat, tapi kultivasi rendah nggak bakal bertahan lama. Si naga langit mulai ketakutan, menyuruh Yunfei agar mundur terlebih dahulu. Tapi Yunfei nggak mau, malah bersiap untuk bertarung. Wah, pertarungan sengit nih. Kira-kira siapa yang bakal menang ya guys? Ini Tonghua full bertarung juga, seru juga ya. So mari kita lihat bagi spoiler, kira-kira apa yang terjadi di part 125 nih. Oke. Singkatnya kita semua bakal melihat si Heng Yan itu mulai kewalahan menghadapi tubuh kekacauan milik Yunfei. Ditambah Yunfei gak kenal ampun dan menyerangnya menggunakan tebasang pedang. Masih tidak mau menyerah, Heng Yan menang serangan itu membentuk sebuah pelindung. Tapi sial, pelindung itu auto hancur dan dia lenyap seketika ketika terkena serangannya Yunfei. Nah lo, main-main sama Lord kita sih, hehe. Auto hilang kan? Kita tunggu lagi di part 125 Wan Jie Zhejun. Seru sekali buat tahun 1 ini. Update kalau kalian suka dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.